Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran geografi. Kali ini bersama Bapak Mujahidin Agus. Berharap anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjadi generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Baik, anak-anak sekalian, kita kali ini akan mempelajari tentang praktik pemanfaatan peta untuk analisis wilayah. Ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, karena kita sudah pernah mengikuti materi tentang analisis wilayah. Oke, nah, bagaimana tentang pemanfaatan peta untuk analisis wilayah? Nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya, ya, Bapak berharap untuk bisa anak-anakku sekalian bisa menguasai beberapa kompetensi berikut, yaitu cerdas literasi dan numerasi. Karena kita nanti akan mungkin membahas tentang beberapa bacaan atau kasus dan juga tentang bagaimana menghitung atau menganalisis suatu data. Oke. Dan lalu Bapak juga harapkan anak-anak sekalian bisa kreatif menggunakan peta, karena kita akan berlatih bersama. Lalu juga cakap menghitung dan menganalisis data. Nah, ini berkaitan dengan literasi numerasi. Lalu, bijak menggunakan gawai untuk analisis dan juga untuk memanfaatkan gawai Anda ya, untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Dan terakhir, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa berlatih untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bermanfaat. Oke, siap ya? Nah, sebelumnya Bapak mengharapkan ini kita menjadi catatan buat kita semua, bahwa ketika kita melakukan analisis wilayah, maka tidak bisa terlepas dari kajian tentang peta atau kajian informasi melalui peta, dan juga sajian hasil informasi itu juga melalui peta. Sehingga ketika kita melakukan analisis wilayah, maka pemanfaatan peta itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Oke, siap ya? Nah, sebelumnya kita melakukan refleksi dulu tentang pembelajaran kita dalam analisis perencanaan wilayah ya, pada materi-materi sebelumnya. Jadi proses penyusunan tata ruang kawasan itu ada beberapa tahap analisis. Ada 3, yaitu yang pertama, kita melakukan analisis untuk menentukan arah pengembangan. Jadi ketika kita merencanakan pembangunan wilayah, maka kita harus melakukan analisis untuk menentukan arah pengembangan. Ke arah mana suatu wilayah untuk dikembangkan, bidang apa atau sektor apa yang harus diunggulkan. Nah, lalu kita melakukan analisis potensi dan masalah. Jadi kita harus mengetahui, menganalisis potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan, yang bisa dijadikan unggulan atau andalan di suatu wilayah, dan juga mungkin kita bisa mengetahui kira-kira kendala-kendala atau masalah-masalah apa yang dihadapi untuk melakukan pembangunan di wilayah itu. Nah, terakhir adalah kita melakukan identifikasi serta pentahapan pelaksanaan program. Jadi, kita harus mengetahui program-program apa yang bisa dilakukan, terus tahapan-tahapannya bagaimana, dan juga skala prioritasnya bagaimana, yang mana didahulukan daripada yang lain. Nah, sehingga
ketika kita selesai melakukan analisis dan perencanaan wilayah, maka kita akan mempunyai program prioritas untuk pengembangan atau pembangunan wilayah secara terprogram dengan baik. Nah, itu semua kita lakukan dengan analisis wilayah. Oke? Nah, bagaimana dengan tujuan melakukan analisis wilayah? Nah, yang pertama, kita mengetahui karakteristik wilayah. Tadi kita sudah ketahui bahwa apa keunggulan wilayah itu, apa kelebihannya, apa yang bisa dikembangkan, dan juga termasuk apa kelemahan-kelemahan yang bisa dihadapi ketika kita melakukan pengembangan itu. Juga sekaligus melakukan pendataan potensi sumber daya alam dan juga sekaligus juga sumber daya manusianya. Oke? Lalu kita juga bisa mendeteksi masalah-masalah apa yang dihadapi ya, untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang terbaik dan juga melakukan tindakan terbaik dalam bukan cuma dalam menghadapi masalah tapi juga dalam melakukan pembangunan yang terencana. Apa yang harus dilakukan, bagaimana ketika ada kendalanya, apa yang harus dikerjakan supaya tidak terjadi kendala tersebut, supaya bisa mengatasi kendala yang terjadi. Oke? Lalu dengan melakukan analisis dalam perencanaan wilayah, kita juga bisa memastikan, ya, tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan wilayah itu terlaksana sesuai dengan prioritas. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada penyusunan skala prioritas dalam pembangunan wilayah. Karena tidak mungkin bisa kita lakukan secara bersamaan, ya. Nah, karena ada kelemahan atau ada kekurangan-kekurangan misalnya dari segi pembiayaan, dari segi sumber daya manusianya, programnya itu harus sesuai dengan program-program yang secara runtut, ya. Jadi kita harus ada perencanaan dengan skala prioritas tertentu. Mana yang didahulukan dikerjakan sebelum mengerjakan program yang lain. Nah, lalu kita melakukan monitoring, ya. Tujuannya adalah melakukan monitoring atau pengawasan. Ya. Dilakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan itu. Apakah sudah sesuai dengan program yang dirancang sebelumnya? Apakah sudah sesuai dengan skala prioritas? Apakah sudah sesuai dengan tindakan-tindakan terbaik yang akan diambil? Nah, itu semua diawasi gitu, dimonitor, ya, dimonitoring ya. Bagaimana cara mengawasinya supaya berjalan sesuai dengan perencanaan dan sekaligus dalam tahap-tahap tertentu kita bisa melakukan evaluasi. Jadi evaluasi program apakah sudah berjalan, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi kelebihan-kelebihan itu harus diunggulkan, harus terus dikembangkan dan kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang ditemui dalam program itu kita atasi dengan cara yang terbaik. Nah, itulah melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kita menjamin bahwa skala prioritas pembangunan itu berjalan dengan baik dan sekaligus sesuai dengan arah tujuan yang ingin dicapai. Oke? Nah, itu tujuan-tujuannya. Dan ini kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana dengan kaitan pemanfaatan peta dalam analisis wilayah? Kita akan melakukan praktik. Nah, ini tantangannya ya. Kita akan melakukan praktik dengan yang masih dasar-dasarnya dulu deh. Nggak apa-apa ya. Kita lakukan yang paling dasar dulu. Nah, ini sebagai pemanasan ini ya. Peta untuk analisis wilayah. Kita ambil contoh langsung. Ini peta ya. Peta di daerah aliran Sungai Citarum di Jawa Barat sana. Ada Jakarta di dekatnya, ada Kota Bekasi, di sini Bandung, oke? Nah, peta ini menampilkan wilayah tidak berdasarkan batas administratif. Jadi garis yang biru-biru ini, anak-anak sekalian ya, tidak berdasarkan batas administratif, tetapi berdasarkan batas daerah aliran Sungai Citarum. Jadi di wilayah yang berbatas biru ini, semua air hujan yang jatuh di wilayah itu masuk ke Sungai Citarum. Oke, itu batas dasnya. Sehingga peta-peta ini meliputi beberapa kabupaten, ada 11 kabupaten, tetapi ada kabupaten yang tidak semua wilayahnya masuk ke dalam das Sungai Citarum. Nah, di sini data yang disediakan adalah bagaimana jumlah fasilitas layanan kesehatan yang ada di das Citarum. Oke, kita lihat. Apa saja itu? Ada rumah sakit dan rumah sakit bersalin serta poliklinik.
Ya, jadi dikategorikan satu kategori adalah rumah sakit. Lalu ada puskesmas atau PKM. Dan terakhir ada puskesmas pembantu, pustu. Nah, kita lihat ada data yang tersedia di sini, ada lingkaran-lingkaran pie, ya oke. Dan anak-anakku sekalian sudah pelajari di matematika ini. Nah, tapi kita memanfaatkan pembelajaran itu untuk penyajian data bagi pembelajaran geografi atau dari penyajian data di statistik misalnya menggunakan peta. Oke, kita lihat rumah sakit, puskesmas, pustu dengan kategori jumlah ada yang 500, lingkarannya sebesar ini, ada yang 500 buah. Berdasarkan legenda di sini ya. Nah, terus ada yang sedang 250 buah, jadi gabungan antara rumah sakit, PKM, dan pustu. Nah, nanti itu dibagi-bagi dalam lingkarannya seperti ini. Nah, ini lingkaran di Kabupaten Karawang ini lebih besar daripada lingkaran di skalanya, di kriteria itu. Jadi jumlahnya ini pasti lebih dari 500 buah. Nah, dengan yang merah itu adalah rumah sakit, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pustu dan PKM. Jadi melalui sajian data ini di peta, kita sudah tahu bahwa jumlah rumah sakit gabungan dengan rumah sakit bersalin dan poliklinik itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan PKM dan pustu. Ini lebih dari 50%. Begitu juga yang lain-lainnya. Oke. Nah, di sini ada daerah yang kecil. Ya, kira-kira lebih dari 250, tidak sampai 250 buah. Ya. Tetap juga terbagi. Nah, berimbang antara rumah sakit, ya, antara rumah sakit, PKM, dan pustu itu berimbang, hampir berimbang. Nah, sementara di sini misalnya, di kota Bandung, bahkan tidak ada pustu. Ya, karena memang kota besar itu biasanya tidak pakai pustu. Nah, ini jumlah rumah sakit tadi jauh lebih besar daripada puskesmasnya. Oke, kan biasanya kalau di puskesmas itu hanya di setiap kecamatan saja. Jadi kalau ada 20 kecamatan, ya hanya 20 puskesmas saja. Tapi rumah sakit itu dengan gabungan rumah sakit bersalin tadi dan poliklinik, baik negeri maupun swasta, itu pasti di kota besar jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, begitu juga di Kabupaten Bandung, ya cukup banyak. Dan misalnya di sini Indramayu lebih besar dari 50 buah, itu rumah sakit tadi jauh lebih, bahkan kebalikannya, lebih kecil dibandingkan puskesmas dan pustu. Bahkan jumlah pustunya jauh lebih banyak. Nah, ini biasanya di data seperti ini terjadi di wilayah-wilayah yang luas, ada daerah-daerah terpencilnya sehingga membutuhkan tidak cukup hanya puskesmas di setiap kecamatan. Untuk wilayah melayani wilayah-wilayah desa yang agak jauh, maka dibentuklah puskesmas pembantu. Ya, seperti itu. Nah, juga berkaitan dengan hierarki pelayanan yang pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Oke, jadi kalau misalnya di pustu tidak bisa dilayani karena kurang fasilitasnya, maka dia dirujuk ke puskesmas. Ya, dari puskesmas tidak mampu, dirujuk ke rumah sakit. Seperti kalau di rumah sakit yang lebih kecil, misalnya rumah sakit daerah di kabupaten tidak sanggup, maka dikirim atau dirujuk ke rumah sakit regional misalnya, atau rumah sakit di ibu kota. Oke, seperti itu. Nah, jadi melalui peta ini kita bisa menganalisis wilayah-wilayah mana yang banyak layanan kesehatannya, dan juga bisa menggambarkan bahwa ketika banyak layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan pustu ini, maka bisa dipastikan bahwa di situ pasti penduduknya juga banyak. Ya. Karena memang fasilitas kesehatan itu dibangun berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya. Jadi kalau kecil juga pasti karena memang penduduknya juga sedikit. Nah, seperti itu ya. Contoh untuk analisis sederhananya sebagai latihan. Dan ini sebagai pemanasan pengantar untuk kita. Nah, sebelum kita lanjut ke tantangan berikutnya. Bagaimana? Anak-anakku sudah siap ya? Bapak sudah sampaikan ke guru-guru pendamping di sekolah melalui tim kami di Smart School ini. Ya. Kita akan melakukan praktik, ya, dasar pemetaan. Ya, ini dasar-dasarnya dulu, karena mau tak mau kita harus tahu dasarnya, ya, supaya kita bisa lebih
menguasai bagaimana peta sebenarnya itu. Ada dua kegiatan untuk hari ini. Yang pertama adalah menentukan titik koordinat, ya, dan melakukan pengujian apa benar atau tidak, ya, hasil perhitungan manual kita. Oke, anak-anakku siap ya? Ya. Ini yang kedua kegiatan kita. Kita akan melakukan uji ketepatannya. Hasil perhitungan manual kita apa sudah sesuai dengan aplikasi yang nanti kita siapkan. Oke, baik. Nah, anak-anakku sekalian mudah-mudahan bisa sudah menyiapkan perlengkapan yang berikut. Ada peta Provinsi Sulawesi Selatan yang dicetak, warna sebaiknya bentuk potret ya di kertas F4 karena bentuk Provinsi Sulawesi Selatan itu memanjang utara selatan gitu. Kemudian kita butuh mistar, pensil, penghapus, ya, butuh kalkulator, boleh menggunakan HP, dan juga butuh HP Android untuk mengakses internet, karena ini tadi kita akan menguji menggunakan aplikasi di internet. Oke, siap ya? Nah, bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya? Nah. Ya, yang pertama, ini kita siapkan peta seperti ini yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geografi supaya lebih akurat ya. Ini diterbitkan oleh Badan Informasi Geografi. Kemudian peta itu harusnya terlihat jelas ya, memiliki garis lintang. Ini garis lintang ya. Ada garis lintang sini, juga di sini. Oke. Ini juga garis lintang. Lalu juga ada garis bujur. Oke. Ada garis bujurnya, yang ini, garis bujur. Di Sulawesi Selatan itu ada 3. Lintangnya tadi ada 4. Oke. Lalu, usahakan yang terbaca dengan jelas angka derajatnya. Baik di lintang maupun di bujur. Di sini tertulis ada lintang 4 derajat. Oke. Ada 3 derajat, 2 derajat, dan di sini ada 5 derajat. Ya. Oke. Nah, untuk bujurnya, di sini tertulis angka 119 derajat bujur timur, di sini 120 derajat bujur timur, dan di sini 121 derajat bujur timur. Yang ini 120 derajat, 121 derajat. Jadi untuk wilayah Sulawesi Selatan dalam peta ini, ya, ada perbedaan 1 derajat antara satu garis lintang dengan garis lintang yang lainnya. Dan juga berbeda 1 derajat dengan antara satu garis bujur dengan garis bujur yang lainnya. Nah, untuk wilayah selatan, Sulawesi Selatan, seluruh wilayah Sulawesi Selatan berada di bujur di lintang selatan, dan seluruh Indonesia, tentu termasuk Sulawesi Selatan, berada di bujur timur. Oke? Nah. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat, kita ambil contoh untuk latihan kita kali ini, bagaimana kita menentukan titik koordinat Kota Watampone, Kabupaten Bone. Hai, bagaimana kota di Watampone? Siswa di SMA di Kabupaten Bone? Oke, ini contoh kasus ya, kita ambil analisis untuk menentukan bagaimana titik koordinat Kota Watampone secara manual. Oke, jadi ini ada grid-nya. Ada grid yang paling dekat dengan Kota Watampone. Lintang paling dekat, ini lintang 4 derajat dan 5 derajat. Ya, terus bujur derajatnya ada 119, di sini 119, di sini 121. Ya, 120, di sini 121. Jadi ini 120 derajat bujur timur. Kita tandai, kita beri kotak supaya itu ketahuan bahwa Watampone ada di grid ini. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kita ukur. Di sini tertulis ya, kalau di Bone tadi kan 4 derajat di
bagian utara ya. Jadi yang paling dekat itu 4 derajat lintang selatan dan 5 derajat lintang selatan. Kita ukur berapa jaraknya. Anak-anakku sekalian, silakan ukur petata ya menggunakan mister berapa sentimeter ini antara 4 derajat dengan 5 derajat. Sebagai contoh di sini 5,7 cm. Oke, kita mau menentukan lintangnya dulu. Tamponnya. Oke, berikutnya ukur lagi ya. Kita ukur lagi dari kota Watampone ke lintang yang kecil, bukan ke lintang yang besar ya, bukan yang kelima. Berarti lintangnya yang dari kota Watampone diukur berapa jaraknya ke lintang 4 derajat. Anak-anak sekalian perlu ingat ini 4 derajat nanti akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, misalnya kita ukur di sini jaraknya 3,1 cm dari lintang 4 derajat ini ke titik kota Watampone 3,1 derajat. Anak-anak sekalian tolong diingat ini 3,1 cm ya. Dengan 5,7 cm. Itu nanti akan kita pakai dalam perhitungan. Oke? Bagaimana menghitungnya? Kita lihat ini. Cara menghitungnya tadi yang 3,1 ya. 3,1 jarak Watampone dengan garis lintang 4 derajat tadi 3,1 dibagi dengan jarak 5,7 cm. Oke. Kita peroleh angka 0,5438 sekian-sekian. Kita bulatkan menjadi 0,54 ya, 0,54 386 kali 60 untuk dijadikan menit. Kita akan memperoleh 32,6316 menit. Nah, angka 32 ini otomatis kita jadikan menit dalam koordinat. Lalu yang sisanya 0,6316 itu kita ubah menjadi detik dikalikan dengan 60 detik, maka kita memperoleh 37,896 detik. Maka kita akan memperoleh koordinatnya. Lintang kota Watampone adalah 4 derajat ya. 4 derajat 32 ya. Menit 37,896 detik lintang selatan. Oke? Mudah-mudahan tidak terlalu cepat cara penghitungnya, tapi nanti anak-anakku sekalian bisa mengulangi dengan saksama di video yang tersedia. Oke? Baik, selanjutnya kita akan menghitung bujur. Ya, koordinat bujur kota Watampone. Nah, sama dengan tadi, tapi kali ini kita gunakan adalah garis bujurnya. Jadi antara ini dengan ini. Oke? Kita ukur, misalnya dari bujur 120 derajat ke bujur 121 derajat itu jaraknya adalah 5,7 cm. Kita ukur dengan mistar. Anak-anak sekalian silakan ukur dengan mistar. Sama ya. 5,7 cm. Ya. Lalu kita ukur juga antara garis bujur 120 derajat ke titik kota Watampone. Ya, kita ukur di sini ke titik kota Watampone. Misalnya kita gunakan, kita ukur dan memperoleh angka 1,9 cm. Jadi 1,9 cm di sini antara 120 derajat dengan kota Watampone. 120 derajat dengan 121 derajat bujur timur itu jaraknya 5,7. Nah, kita gunakan angka itu untuk memperoleh titik koordinat bujur. Bagaimana caranya? Sama dengan tadi. 1,9 dibagi dengan 5,7, hasilnya 0,333 sekian-sekian. Lalu angka ini kita ambil bulatkan ya. Kita ambil 5 angka belakang koma saja, kita kali dengan 60 menit untuk dijadikan menit. Kita akan memperoleh 19,9998 menit. Yang 19 menit ini otomatis menjadi angka di menit di sini.
Oke? Atau menjadi angka di sini. Lalu 0,9998 dikali lagi dengan 60 detik supaya kita peroleh 59,998 detik menjadi detik di sini. Maka kita akan memperoleh koordinatnya 120 derajat, ya, 19 menit, dan 59,998 detik bujur timur. Oke? Ini kita peroleh. Perolehan kita ini. Jadi titik koordinat kota Watampone menurut perhitungan kita, hasil pengukuran kita dan perhitungan kita adalah 4 derajat 32 menit 37,896 detik lintang selatan dan 120 derajat 19 menit 59,998 detik bujur timur. Oke, gimana? Kita sudah peroleh titik koordinatnya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, sebelumnya, siapa tahu ada anak-anak sekalian, ya, mau penasaran apa benar cara penghitungannya kita sudah begitu, sudah benarkah, atau di mana titiknya di peta, bagaimana cara mengujinya? Nah, kita lakukan hal berikut. Oke, nah, kita install dulu aplikasi ini, ya, ada beberapa macam aplikasi, tapi Bapak lebih familiar menggunakan aplikasi ini, Latitude dan Longitude Convert. Ini tampilan awalnya sebelum diinstal, terus kita buka, ya. Setelah diinstal seperti ini, kita buka, tampilan pertamanya seperti ini. Lalu, apa yang kita lakukan? Ya. Angka perolehan tadi, ya, kita masukkan di sini. Tadi kita peroleh, kita tahu bahwa kita, bahwa Sulawesi Selatan itu semuanya berada di lintang selatan. Oke? Dan Bone, Watampone, itu lebih dekat ke 4 derajat terkecilnya 4 derajat lintang selatan. Lalu kita peroleh tadi 3,1 dibagi dengan 5,7 itu 0,54386. Kita masukkan di sini. Nah, ada catatan. Kalau untuk lintang berada di lintang selatan, maka dia harus pakai tanda minus. Minus. Jadi 4 derajat kita ubah menjadi minus 4 derajat, lalu hasil perkalian tadi itu dimasukkan di belakangnya. Jadi 4,54386. Seperti ini, persis seperti ini. Ya. Nah. Lalu kita masukkan lagi untuk titik koordinat bujurnya. Kita masukkan di sini. Kita peroleh tadi 120 ke bujur terdekat dari Watampone. Baru hasil pembagiannya tadi 1,9 dibagi 5,7, 0,333. Yang ini. Itu dimasukkan di belakangnya. Nah, di sini catatannya adalah kalau bujur timur, maka dia plus. Kalau bujur barat, maka dia harus tanda minus. Jadi ingat, perbedaannya di sini untuk lintang, kalau dia lintang selatan, di wilayah manapun, kalau dia lintang selatan, maka dia harus diberi tanda minus di depannya. Kalau bujur barat, dia juga tanda minus. Nah, oke? Baik. Nah, setelah itu akan tampil di aplikasi seperti ini. Akan tampil di aplikasi. Ini tadi hasil input kita akan tampil di bawahnya. Dan ini yang paling lengkapnya adalah di sini 4 derajat. Lintang selatan yang paling bawah ya, yang ini. 4 derajat, 32 menit. Dan 37,896 detik. Terus untuk lintang selatannya ya, south dan east. Oke. Bujur timurnya 120 derajat. 19 menit 59,988 detik. Ini bujur timur. Ini hasil perolehan kita, ini hasil aplikasi ya, dan ini hasil perolehan kita yang ini. Ini hasil perhitungan kita dua-duanya. Oke? Ya, ini hasil perhitungan kita dibandingkan dengan aplikasi persis sama. Oke? Nah, jika ada perbedaan, mungkin perbedaan pembulatan belakang koma,
Lalu kita bandingkan antara yang manual dengan yang aplikasi tadi. Oke? Nah, lalu bagaimana tampilannya di peta? Di mana lokasi kita hasil perhitungan tadi secara manual? Nah, ketika kita klik map ini, ketika kita klik atau tekan ini, maka akan muncul peta di aplikasi itu, dan ini akan muncul lokasi hasil perhitungan kita di sini. Dan ini titik 0 km Bone. Oke? Kota Watambone maksudnya. Ya. Nah, jika tidak sesuai, misalnya terlalu jauh jaraknya, boleh jadi karena pembulatan atau mungkin karena ada salah input. Jadi tolong dikoreksi, diperhatikan baik-baik. Nah, jadi kita peroleh tadi ini persis seperti ini tadi. Yang minus 4,54386 ini ditampilkan di sini dengan 120,3333 ditampilkan di peta ini, dan ini titiknya. Oke, itu titiknya. Mari kita lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk kita menguji berapa jaraknya dari titik hasil perhitungan kita tadi itu dengan titik 0 km Kota Watambone. Untuk kasus ini kita contohkan adalah Kota Watambone. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kalau di Google Map itu tidak ada mistar pengukurnya. Di aplikasi tadi juga tidak ada mistar pengukurnya. Ya, oke? Meskipun secara manual sebenarnya bisa kita hitung, tetapi ini tidak masuk dalam materinya Bapak. Mungkin kalau ada yang mau tanyakan boleh juga, nanti kita akan bahas. Tapi kita gunakan aplikasi Google Earth. Oke? Mari kita lanjutkan. Nah, silakan anak-anakku sekalian yang sudah install Google Earth-nya, disiapkan ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ini dulu. Dari aplikasi tadi, Comfort tadi, kita lihat ini, sudah ada lokasinya tadi, ya. Oke, kita tekan garis 3 ini, untuk kita munculkan ini. Fasilitas, salah satunya adalah share, ya. Kita tampilkan fasilitas share-nya. Nah, kita tekan ini, untuk bisa kita copy. Nah, akan muncul seperti ini. Ketika kita tekan share, akan muncul seperti ini. Seperti ini tadi, hasil perhitungan kita. Hasil perhitungan tadi muncul semua di sini. Oke, ini yang paling lengkap. Oke. Nah, kita tekan ini, akan muncul seperti di sini. Akan tersalin juga lokasinya, dan ada fasilitas copy di sini. Kita tekan copy. Yang sudut kanan atas ya. Kita tekan itu untuk copy lokasi ini. Nah, selanjutnya gimana? Oke. Nah, kita buka Google Earth. Ini tampilan Google Earth. Terus kita akan, ketika kita buka, maka akan muncul lokasi kita. Ya, jadi anak-anakku sekalian yang ada di lokasi manapun, ketika aktif titik GPS-nya, maka akan muncul. Ya, kebetulan Bapak bikinnya di Palopo, berarti muncul Kota Palopo. Oke? Lalu kita tekan ini, loop-nya. Kita tekan loop-nya untuk tempat fasilitas copy paste nanti. Oke? Ketika kita tekan itu, akan muncul fasilitas ini, ada search here. Kita tekan di sini, lalu langsung kita paste. Nah, ketika itu sudah dipastikan, akan muncul lokasi yang persis sama dengan di aplikasi tadi. Jadi ini tampilan Google Earth akan persis sama titiknya di tampilan Comfort tadi. Di aplikasi Comfort tadi. Persis sama dengan titik lokasinya. Koordinatnya sama. Lalu, bagaimana caranya kita ukur? Karena kita mau mengukur jaraknya, kita tekan mistar yang ada di sudut kanan atas. Kita tekan mistar itu. Oke? Nah, ketika tekan mistar, maka aplikasi Google Earth memunculkan tanda seperti ini. Di titik lokasi tadi, ada tanda. Ini titik awalnya, nih, titik lokasi tadi yang kita peroleh. Oke? Yang ini. Lalu, ya,
kita tekan add point. Berarti kita membuat titik di awal sini tadi, titik awal untuk mengukur jarak. Jadi titik awalnya dari sini. Kita tekan add point, hasilnya akan tampil seperti ini. Akan ada bundaran yang berisi bundaran warna kuning terus berisi warna putih, ya. Lalu geser peta kita mencari titik 0 Kota Watampone. Ya, kalau di HP kan kita geser pakai 2 jari ya, pakai 2 jari. Kita geser semua akan muncul tanda seperti ini dan ada tercantum berapa kilometer, ya, berapa kilometer jarak yang sudah tertampil di HP kita. Nah, kita geser-geser untuk mencari titik 0 km. Nah, titik 0 km biasanya setiap kota itu ada tugunya 0 km. Watampone 0 km, Goa misalnya atau Sungguh Minasa. Oke, akan muncul tampilan itu. Nah, kita carilah di Google Earth tadi tampilan 0 km Kota Watampone seperti ini. Nah, ini 0 km Kota Watampone. Di situ ada monumen 0 km Bone. Ya, dekat lapangan Merdeka Bone. Nah, kita sambil biasanya sudah ada titik di situ, kita dekatkan tadi sampai ke pencarian kita di titik itu. Nah, maka otomatis akan muncul jarak, kalau perhitungan Bapak ini 0,89 km. Jadi jarak antara titik hasil pencarian kita berdasarkan titik koordinat Kota Watampone yang kita cari secara manual tadi dengan aplikasi, titik aplikasi di Google Earth, kita hanya memperoleh selisih 0,89 km, tidak sampai 1 km selisihnya. Dan itu sudah cukup detail lah, sudah cukup tepat lah, ya. Karena kalau dalam latihan-latihan bersama siswanya Bapak itu kadang ada yang selisihnya sampai 2 km, sampai 5 km, karena memang sangat tergantung dengan cara pengukuran masing-masing. Bahkan bisa dipengaruhi oleh mistar, karena setiap mistar kadang berbeda jaraknya. Hanya 0,1 mm saja perbedaan itu sudah lumayan jauh. Apalagi tadi kita menggunakan pembulatan. Oke, kita menggunakan pembulatan. Yang tadinya 0,3333 sekian, kita gunakan hanya 5 angka di belakang koma. Ya. Jadi itu ada pengaruhnya. Dan ketika salah input juga bisa sangat berpengaruh. Bahkan bisa sangat jauh, misalnya sampai 15 km selisihnya. Nah, untuk kali ini kita memperoleh hasil dengan selisih hanya 0,89 km. Tidak sampai 1 km. Jadi lumayan bagus lah kalau berdasarkan pengalaman dari mengajar ke siswa Bapak ini. Selanjutnya ini ada tantangan kedua nih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan cukup waktu, tapi itu pengantar saja karena Bapak yakin guru geografinya sudah menguasai untuk teknik overlay peta. Nah, ini sebagai tugas proyek akhir, Bapak menyampaikan secara sepintas saja ya, bagaimana kita merancang kawasan lindung di suatu wilayah dengan menggunakan overlay 3 jenis peta. Overlay itu tumpang tindih 3 jenis peta. Kita membutuhkan 1 peta kemiringan lereng, yang kedua jenis peta jenis tanah yang berkaitan dengan tingkat ketahanannya terhadap erosi air. Kemudian kita butuh juga peta curah hujan. Oke, kita butuh 3 jenis peta. Nah, untuk kasus latihan kali ini, Bapak menggunakan peta yang Bapak bikin sendiri ya, bukan peta yang sebenarnya. Nah, lalu kita perlu ketahui dulu ini ada kriteria-kriteria untuk merancang kawasan lindung berdasarkan SK Menteri Pertanian. Oke, tentang kemiringan lereng ada tingkat kelerengannya, terus ada skornya masing-masing, ya, dan ada kelas tingkat kecuraman ya, datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Ini pakai presentasi tingkat kelerengannya dan ada skornya masing-masing. Kita butuh ini sebagai referensi untuk tingkat kemiringan lereng. Lalu ada
data ini tentang kepekaan erosi berdasarkan jenis tanah. Jadi ada yang rendah atau tidak peka, ada yang sedang, ada yang sangat tinggi peka, bahkan ada yang amat sangat tinggi kepekaannya terhadap erosi dengan skor masing-masing di ujung sana. Dengan jenis tanahnya ada. Lalu ada kriteria berikutnya adalah curah hujan. Dengan curah hujan per hari hujan ya. Curah hujan per hari hujan ada yang sangat rendah, bahkan ada yang sampai sangat tinggi dengan skor masing-masing juga. Dengan curah hujannya skalanya seperti ini. Jadi ini curah hujan per hari hujan. Oke. Datanya ada di BPS atau ada di BMKG. Oke. Nah, misalnya ini peta jenis tanah seperti ini. Dengan jenis tanah ada tidak peka dengan skornya 15, dengan jenis tanahnya seperti itu. Ada yang agak peka, tanah latosol dengan skornya 30. Ada yang peka dengan jenis grumosol, laterite, dan posolik, dan lain-lain. Ada skalanya, skornya 60. Lalu untuk peta yang lainnya, misalnya ini peta curah hujan dengan skor curah hujannya yang rendah 20, 30 yang sedang, dan yang tinggi 40. Oke. Lalu terakhir peta kemiringan lereng dengan skornya masing-masing ada 40 yang landai, terus ada yang agak curam dan curam 80 skornya. Lalu ketiga peta itu kita overlay, kita tumpang tindih dengan hasil seperti ini. Nah, boleh ditanyakan secara teknik kepada guru geografi masing-masing di sekolah, dan Bapak yakin tidak ada masalah tentang ini karena guru geografi semuanya sudah menguasai teknik seperti ini. Oke? Dan setiap daerah yang tumpang tindih kita jumlahkan masing-masing. Misalnya ini 15 tambah 40 tambah 30 hasilnya 85, terus ini wilayah ini 60 tambah 20 dapat 140. Kemudian contoh yang lainnya ada 30, 80, tambah 40, 150. Ada yang 160, terus ini yang paling tinggi. Ya, skornya 60 tambah 80 tambah 40. Ini 80, 60, 40-nya ini. Jadi dijumlahkan semuanya 180. Dan kriterianya kita lihat di sini bahwa yang paling tinggi adalah ini, yang merah. Di situ per potongan bentuk kurvanya, kalau kita katakan kurva ya. Ya, medannya seperti ini perpotongannya. Dan ini berdasarkan kriteria dari pemerintah bahwa untuk skor yang di atas yang sama atau di atas dari 175 maka kita harus jadikan sebagai kawasan lindung. Tadi yang angka yang daerah merah tadi itu 180. Berarti harus dijadikan kawasan lindung. Itu sebagai contoh. Yang lainnya sebagai hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Karena ini relatif tidak berisiko terhadap banjir, tidak terhadap erosi, dan terhadap longsor. Sementara ini sangat berisiko. Karena sangat tinggi curah hujannya, tanahnya sangat peka, ya, dan juga kemiringannya sangat lereng, sangat terjal gitu ya. Tuh, lerengnya sangat terjal. Maka kita tetapkan sebagai kawasan lindung. Lalu ada penetapan kawasan lindung dengan kriteria tertentu. Misalnya semua kawasan hutan dengan lereng lebih dari 40% harus jadi kawasan lindung. Terus ada ketinggiannya lebih dari 200 meter DPL di atas permukaan laut. Dengan kalau jenis tanah tertentu, regosol, litolosol, organosol dengan rensin yang lerengnya lebih dari 15%, maka juga harus jadi kawasan lindung karena sangat peka terhadap erosi. Lalu ada jalur pengaman sungai atau sempadan sungai 100 meter dari tepi kiri kanan. Lalu ada untuk pelindung air mata air ya, mata air lebih dari 200 meter dari radiusnya. Oke. Dari titik mata air. Lalu ada sepanjang pantai 100 meter dari tepi pantai. Oke. Lalu ada kriteria tertentu, misalnya untuk Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Cagar Alam, karena memang ada pertimbangan untuk melakukan perlindungan terhadap flora dan fauna yang khas di suatu wilayah. Ya, lalu ada yang ditetapkan sebagai hutan lindung dengan kepentingan khusus, misalnya hutan kota. Oke? Dan untuk kesimpulan kali ini pembelajaran kita, oke,
Perencanaan pembangunan wilayah membutuhkan beragam analisis tata ruang, terus analisis bertujuan untuk mengetahui potensi wilayah dan juga akan dijadikan sebagai unggulan untuk dibandingkan dengan wilayah lain untuk pengembangan selanjutnya. Dan pemanfaatan peta harus dilakukan dalam analisis wilayah karena sangat membantu untuk menganalisis dan juga menyajikan data-datanya. Dan terakhir, penggunaan gawai sangat membantu untuk mempelajari geografi dan Bapak yakin anak-anak sekalian sudah bisa terlatih dengan mudah untuk menggunakan HP dalam pembelajaran geografi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi peningkatan kompetensi anak-anakku sekalian. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, tetap berkarakter positif, dan semangat untuk menjadi cerdas. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.